bilang rasul itu, kamu ini ngomong sendiri, memakai definisimu sendiri, rasul menurut kamu sendiri gitu loh. Terus rasul itu sebagai contoh umatnya. Coba kamu contohin Muhammad, apa yang bisa kamu contoh dari Muhammad? Coba kamu ambil cara Muhammad hidup ya. Kamu ambil istri anak angkatmu itu jadi istrimu. Kamu nikahi anak kecil seperti Muhammad menikahi si Aisyah. Kamu setubui itu pembantumu ya, seperti Muhammad menyetubui budak Maria Al-Qibtiyah. Nah, kamu bunuh orang lalu kamu ambil istrinya seperti Muhammad mengambil Sophia istri Kinanah yang dia bunuh. Coba, apa bisa kamu contoh itu? Semua perbuatan Muhammad itu jahat apabila kamu tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, jadi umat terjemahan ini Asbioka mencoba untuk menghujat Rasulullah Muhammad SAW dengan 4 hujatan ya. Saya catat, dia menuduh bahwa kaitannya Rasulullah dengan anak angkat, kemudian menikahi anak kecil, lalu mengatakan menyetubuhi pembantu bernama Maria, terus membunuh Kinana untuk mendapatkan istrinya yaitu Sofia. Jadi umat terjemahan ini adalah korban pembodohan dari ling-ling kafir ya, yang benci terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya akan mulai dari tuduhan tanpa ilmu yang pertama, kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi menantu atau istri dari anaknya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa iz taqulu lil ladzina an'ama Allah 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsi wallahu mubdi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaudun minha," dan seterusnya. Dari ayat ini sangat jelas ya, para sahabat sekalian, orang ini harus disadarkan memang bahwa tuduhan atau fitnah seperti yang dia katakan tadi itu adalah bahasan yang sebenarnya sudah basi ya. Karena saya secara pribadi itu sudah membantah di beberapa forum, di beberapa media sosial tentang tuduhan umat terjemahan yang tidak memiliki ilmu. Ini sudah sering kali diulang ya. Kami dari pihak Islam itu sudah sering kali mengulas, menjawab, tetapi yang namanya umat terjemahan ya tetap saja bahlul, tetap saja jahiliyah. Mereka menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu dengan tanpa bukti ya, hanya sekedar dengar-dengar dari sesamanya kafir yang benci kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan tadi, di situ sangat jelas ayat ini sama sekali tidak ada menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu merebut istri Sa'id bin Haritsah, di mana Sa'id ini adalah anak angkatnya. Nggak ada dalilnya seperti itu ya, seperti tuduhannya si jahiliyah ini. Ayat ini justru berbicara, menjelaskan bahwa Sa'id bin Haritsah itu sudah mengakhiri, artinya sudah bercerai, sudah melepaskan ikatan pernikahannya dengan siapa? Dengan Zainab istrinya. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Rasulullah Muhammad SAW menikahi mantan istri dari Sa'id bin Haritsah, yakni Sa'id bin Yasi ya. Nah, sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang teladan bagi umat Islam. Dialah yang menjadi pucuk ya, teori dan praktek dalam penjabaran syariat Islam. Teladan dalam arti contoh nyata dari konsep ajaran atau syariat atau hukum Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian umat Islam itu sholat, bagaimana kemudian umat Islam itu puasa, bagaimana kemudian umat Islam itu zakat, haji, dan seterusnya. Itu yang menjadi pokok acuan, tumpuan daripada pengamalan ajaran tersebut tentu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga orang Kristen. Andaikan mereka ini tidak jahiliyah, maka mereka akan sadar yang harusnya mereka jadikan acuan di dalam kegiatan prosesi keagamaan itu adalah Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Itu yang harusnya mereka lakukan. Kalau mereka aku Yesus itu mempraktekkan salib, ya harusnya mereka itu juga matinya mati di salib. Kalau mereka mengikuti dan percaya kepada Yesus. Nah, kembali.
Jadi konsep ini, konsep anak angkat, ya, kaitannya dengan Said, ya, Said bin Haritsah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Umat Islam itu paham bahwa Said ini hanyalah anak angkat. Lalu apa poinnya? Poinnya adalah anak angkat itu sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sehingga istri dari anak angkat itu bukan menantu. Karena tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan darah dengan anak angkat. Sehingga istri dari anak angkat ini boleh dinikahi kalau sudah diceraikan. Nah, meskipun saat itu adat istiadat di masa itu memandang tercela menikahi anak angkat. Ini yang perlu dipahami umat jahiliyah, ya. Nah, ketika dikatakan bahwa masa itu adalah masa keemasan tentang anak angkat, di mana orang Arab itu menjadikan adat istiadat diantaranya adalah mengangkat anak angkat, mengambil anak orang lain lalu kemudian dijadikan sebagai anak. Nah, ini yang ingin dirubuhkan adat istiadat yang sudah mendarah daging pada orang jahiliyah Arab ini, yang mau dihilangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tetapi dalam ajaran Islam, perkara itu adalah perkara yang harus dirubah dengan memberikan contoh dari junjungan kita ya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kemudian konsep sebuah ajaran atau tatanan yang sudah mendarah daging menjadi adat istiadat turun-temurun bisa dihilangkan hanya dengan teori? Harus dipraktekkan. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW turut mencontohkan ajaran tersebut sebagai bukti langsung gitu, yakni menikahi mantan dari istri anak angkatnya. Nah, hal ini dijelaskan di dalam Di dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Berarti Allah sudah menerangkan ini sebagai contoh buat orang muslim yang lain apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya, maksudnya sudah menceraikannya. Seperti yang tertera di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Dalam Al-Ahzab ayat selanjutnya di ayat 38, tidak ada satu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Nah, Allah yang menetapkan bagi Rasul Muhammad SAW untuk menghancurkan doktrin atau dogma adat istiadat bahwa anak angkat itu adalah anak kandung. Itu yang perlu diketahui oleh umat jahiliyah yang tidak tahu apa-apa. Jadi, di sini dengan tegas Allah menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang mencontohkan menikahi mantan istri dari anak angkatnya, meskipun saat itu merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh adat istiadat di masa itu. Nah, hal ini sama sekali tidak keberatan lagi bagi Nabi. Dan ditegaskan lagi bahwa perkara tersebut adalah sunnah Nabi-Nabi sebelumnya. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman dari seberang. Nah, terakhir logikanya gini, jika Rasulullah Muhammad SAW bukanlah seorang Nabi dan hanya ingin mendapatkan pengikut saja, tentunya Nabi tidak akan menikahi mantan istri anak angkatnya. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela menurut pandangan orang-orang di mata masyarakat kala itu. Sementara Rasulullah datang untuk menjadi suri toladan, untuk mendapat pengikut. Kalau dia bukan seorang Nabi, bukan atas perintah Tuhan, bagaimana mungkin dia mau melakukan sesuatu yang membuat pengikutnya meninggalkan dia? Nggak mungkin. Adalah perkara aneh bin ajaib. Apakah mungkin seorang yang ingin banyak pengikutnya, ingin disukai banyak orang, yang malah nekat mencontohkan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya? Nggak mungkin. Nah, ini justru Nabi Rasulullah Muhammad SAW melakukan hal tersebut adalah murni perintah Allah sebagai teladan. Contoh, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, gitu loh. Ini yang perlu dipahami ya. Namun meskipun menikahi mantan istri dari anak angkatnya dianggap perbuatan tercela oleh masyarakat kala itu, mereka kemudian menerima ajaran Islam tersebut dan menerima contoh Rasulullah Muhammad SAW dan meninggalkan tradisi mereka, yaitu memandang tercela perbuatan menikahi mantan istri anak angkat. Jadi kesimpulannya, umat jahiliyah tadi ini, Asbioka ini, penyembah makhluk ini, itu tidak memberikan data apa-apa terkait tuduhan bahwa Rasul Muhammad SAW merebut istri dari anak angkat, selain mengutip
mengutip dari link-link pembenci terhadap ajaran agama Islam. Anak angkat dalam Islam itu tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Itu yang perlu dipahami. Sehingga istri dari anak angkat bukanlah muhrim, bukan mahram, bukan tergolong wanita yang dilarang untuk dinikahi, karena tidak ada pertalian darah. Jadi Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya adalah sebagai teladan, contoh praktek dari ajaran Islam yang membolehkan menikahi mantan istri dari anak angkat, meskipun saat itu menikahi mantan istri anak angkat adalah perbuatan yang dianggap tercela. Namun dengan adanya contoh itu, alhamdulillah umat Islam sedunia menerima dan meyakini bahwa di dalam hukum fikih itu tidak ada istilah anak angkat dan tidak ada istilah anak angkat menjadi anak kandung itu sendiri. Demikian untuk poin pertama. Terima kasih. Kamu bilang Rasul itu, kamu ini ngomong sendiri, memakai definisimu sendiri. Rasul menurut kamu sendiri gitu loh. Terus Rasul itu sebagai contoh umatnya. Coba kamu contohin Muhammad, apa yang bisa kamu contoh dari Muhammad? Coba kamu ambil cara Muhammad hidup ya. Kamu ambil istri anak angkat itu jadi istrimu. Kamu nikahi anak kecil seperti Muhammad menikahi si Aisyah. Kamu setubui itu pembantumu ya, seperti Muhammad menyetubui budak Maria Al-Qibtiyah. Nah, kamu bunuh orang lalu kamu ambil istrinya seperti Muhammad mengambil Sophia istri Kinanah yang dia bunuh. Coba, apa bisa kamu contoh itu? Semua perbuatan Muhammad itu jahat apabila kamu tiru. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, itu tuduhan kedua. Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi anak kecil. Dalam hal ini Siti Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini tuduhan membabi buta ya, tuduhan ejakulasi dini dari umat jahiliyah. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Yang mereka dengar ya tentang sesuatu yang membusukkan citra daripada Rasul Muhammad SAW, itulah yang mereka percaya. Padahal kita umat Islam itu adalah umat terpelajar, mengkaji semua literal ya, yang menjadikan sebuah konsep di dalam tatanan penjabaran akan apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW kaitannya dengan yang dicontohkan. Nah, bagaimana dengan tuduhan ini? Ini jelas adalah merupakan sebuah tuduhan yang berasal dari hadits-hadits palsu atau daif atau maudhu. Ya, memang diberitakan bahwa Aisyah saat dinikahi Rasulullah Muhammad SAW itu berusia 9 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Terus ada yang di antara hadis itu yang mengatakan bahwa dikumpulkan atau bersama dengan Rasulullah, serumah dengan Rasulullah pada usia 12 tahun. Tapi semua hadis ini bermuara pada siapa? Riwayat Hisham bin Urwah. Ya, yang mencatat kemudian dari siapa? Dari bapaknya sendiri. Jadi Hisham bin Urwah ini mempunyai bapak yang merupakan sumber daripada dalil itu sendiri. Nah, apakah kemudian penuduh-penuduh orang jahiliyah ini pernah mengkaji? Ya, pernah mengkaji muatan daripada isnad, periwayatan, sanad dan juga matan daripada hadis tersebut? Tentu tidak. Jadi yang harus dipahami kemudian adalah tidak ada satupun isnad periwayatan lain yang meriwayatkan hadis serupa. Berarti satu-satunya sumber adalah Hisham bin Urwah, Ibnu Urwah. Ini yang tidak dipahami oleh umat jahiliyah ini. Jadi sangat ganjil, tidak ada seorang pun di Madinah khususnya yang meriwayatkan hadis yang sama. Padahal banyak murid Imam Malik Ibnu Anas yang kesohor di Madinah. Tetapi kemana riwayatan mereka tentang muatan tuduhan yang mengatakan bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah SAW pada usia dini, pada usia 6 tahun, pada usia 9 tahun. Mana tokoh-tokoh perawi hadits yang datang dari Madinah? Sementara sumber kejadian, tempat kejadian adalah di Madinah. Kenapa kemudian yang meriwayatkannya adalah orang yang dari Irak? Gak nyambungnya di situ. Yang harusnya ketika sejarah ini benar, hadits ini benar, maka akan terlontar hadits-hadits dari para isnad yang ada di Madinah, sebagaimana hadis-hadis yang lain. Tapi ini justru hadisnya datangnya di Irak, dari Irak gitu loh. Jadi diketahui bahwa riwayat hadis satu-satunya yang mengatakan Rasulullah menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun, 9 tahun itu adalah dari orang-orang Irak, di mana Hisham Ibnu Urwah pernah tinggal di sana setelah pindah dari Madinah pada usia tua.
Jadi hadits ini diriwayatkan Hisham saat usianya 71 tahun. Nah, sementara sejarah mencatat Hisham bin Urwah itu jelas di dalam catatan Yakub bin Saibah, Hisham sangat bisa dipercaya dalam periwayatannya, tapi ketika dia masih di Madinah. Nah, setelah dia ada di Irak, semua periwayatannya itu tidak bersumber dari kebenaran sejarah yang ada. Nah, seperti misalnya Imam Malik Ibnu Anas menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak. Keterangan lain diperoleh dari Misan Al-Tidal. Ketika masa tua, ingatan Hisham mengalami kemunduran yang mencolok. Jadi berdasarkan keterangan ini yang saya sampaikan kepada sahabat sekalian, ya, ingatan Hisham sangat buruk dan setelah pindah ke Irak, riwayatnya pun tentu akan buruk. Tidak bisa dijadikan sebagai acuan syariat, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sejarah kebenaran. Ini yang perlu dipahami. Jadi gini, saya hanya ingin menerangkan kaitannya dengan tarik Islam yang valid, yang sahih. Uisa Siti Aisyah, ya, pada saat pada saat Rasulullah Muhammad SAW dengan fakta sejarah itu dikatakan bahwa jelas dinikahi pada usia 18 tahun atau minimal 17 tahun. Jadi di sejarah ini terang tarik Islam menjelaskan, termasuk apa yang dia jelaskan oleh Ibnu Hajar As-Saqali, di mana dia adalah ahli sejarah. Abdurrahman bin Abi Sannad, dia adalah ahli sejarah. Ibnu Katsir, dia adalah ahli sejarah. Mereka ini menyebutkan bahwa selisih usia Aisyah dengan kakaknya Asma adalah 10 tahun. Nah, dari sini aja sudah mendapatkan penggambaran yang sangat jelas. Jadi menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah Al-Winahaya, itu jelas Asma wafat pada tahun 73 Hijriah dalam usia 100 tahun. Coba. Jadi menurut Al-Hafidz Abu Naim, Asma lahir 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Orang terpelajar, orang yang ngerti tarik Islam, orang yang pernah mengkaji tentang sejarah peradaban Islam, begitu juga tentang misi, ya, kerasulan Muhammad SAW, akan paham bahwa pada saat Nabi Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, usia Asma itu adalah 27 tahun. Berarti dia kenanya di tahun 622 Masehi. Itu kalau orang tahu sejarah. Itu kalau orang ngerti tarik Islam. Nah, jika Asma ini berusia 27 tahun ketika Nabi hijrah, maka usia Aisyah itu sudah bisa ditebak. Berarti pada saat hijrah, usia Aisyah tidak kurang dari 17 tahun. Berarti Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah pada tahun pertama Hijriah. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Muhammad SAW berarti 17 atau 18 tahun. Bukan 6 tahun, bukan 9 tahun. Jadi tuduhan umat terjemahan ini, si jahiliyah ini, si bahlul ini tidak berdasar. Melainkan hanya kepada dalil-dalil maudhu', dalil-dalil dhaif, palsu, ya. Jadi sahabat-sahabat muslim, ini sudah sering saya utarakan, berkali-kali saya katakan bahwa umat jahiliyah ini mencoba untuk menipu kita dengan menggunakan link-link kufur. Padahal kalau kita ingin melihat lebih jelas lagi, ya, di dalam kitab bilangan maupun kitab imamat, itu Allah memerintahkan kepada pasukan-pasukan yang diperintahkan oleh Musa dan Azair untuk mengambil harta rampasan. Bagaimana kemudian Allah memerintahkan, ya Musa, bunuhlah semua wanita yang tidak lagi perawan. Tetapi semua wanita yang masih perawan, ambillah untuk kalian. Jadi wanita yang tidak perawan itu kan bayi, masih perawan, ya kan? Bayi perawan. Usia 1 tahun masih perawan, 3 bulan masih perawan, 2 bulan masih perawan. Inti daripada bilangan ini, ulangan ini jelas mengatakan bahwa semua perempuan yang masih perawan ambillah untukmu. Ayo. Jadi ini apa maksudnya nih? Nah, ini teman-teman muslim agar dipahami dengan baik bahwa si jahiliyah ini memang tidak memiliki ilmu sama sekali, sehingga tugas kita adalah kemudian menyadarkan mereka agar tidak senantiasa melanjutkan fitnah-fitnah murahan, pembohongan yang mereka dapatkan dari sesamanya kufur. Demikian.
Kamu bilang Rasul itu, kamu ini ngomong sendiri, memakai definisimu sendiri. Rasul menurut kamu sendiri gitu loh. Terus Rasul itu sebagai contoh umatnya. Coba kamu contohin Muhammad, apa yang bisa kamu contoh dari Muhammad? Coba kamu ambil cara Muhammad hidup ya. Kamu ambil istri anak angkat itu jadi istrimu. Kamu nikahi anak kecil seperti Muhammad menikahi si Aisyah. Kamu setubui itu pembantumu ya, seperti Muhammad menyetubui budak Maria Al-Qibtiyah. Nah, kamu bunuh orang lalu kamu ambil istrinya seperti Muhammad mengambil Sophia istri Kinanah yang dia bunuh. Coba, apa bisa kamu contoh itu? Semua perbuatan Muhammad itu jahat apabila kamu tiru. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah tuduhan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyetubuhi pembantu atau budak bernama Maria. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini, cerita-cerita seperti ini itu sudah ada sejak abad pertama ya. Sejak abad ke-6, abad ke-7 berbicara tentang Rasulullah. Nah, ini mereka sifati dari mana? Mereka sifati ini dari kitab mereka sendiri, dari kitabnya si jahiliyah ini. Di kitabnya dia kan menuduh Nabi Daud, ya kan, berzina, ya, menzinahi budak dan seterusnya. Itu tuduhan-tuduhan demi tuduhan seperti itu dilontarkan oleh umat jahiliyah si kufar ini. Lalu kemudian tuduhan terhadap Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, bagaimana kemudian mereka tuduh Nabi Abraham itu menyetubuhi budak dan seterusnya. Jadi mereka ingin melanggengkan hujatan fitnaan yang mana mereka ini memang adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah. Nah, jadi cerita ini memang sangat terkesan ketika diolah oleh jahiliyah, orang-orang jahiliyah dengan tujuan menghujat. Sahabat-sahabat sekalian, jadi tujuan mereka ini ingin mematikan cahaya agama Islam dengan kembali mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW itu tanpa ilmu. Jadi mereka ini kekurangan bahan, sehingga seenak perutnya memutarbalikkan fakta yang ada. Nah, yang perlu diketahui oleh sang penghujat ini, bahwa semakin dia menghujat Rasulullah Muhammad SAW, maka semakin timbul rasa kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pesan saya, sebelum umat jahiliyah si Absika ini menghujat, ya, sebaiknya belajar dulu bagaimana kemudian sifat-sifat bangsa Arab dan kebudayaannya serta wataknya dan juga tabiatnya sebelum dan sesudah Rasulullah Muhammad SAW itu datang. Nah, setelah memahami itu, barulah kemudian bisa menggunakan dalil-dalil penghujat yang benci terhadap Rasulullah dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berdasar pada kebenaran. Jadi gini, pada masa dahulu, sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, ya, bangsa Arab itu sangat keras di dalam menjaga tradisi, sangat keras di dalam menjaga adat istiadat, apalagi menyangkut wibawa, harga diri, tabiat, martabat. Berani melanggar, maka hukum pancung berlaku di situ. Melahirkan anak perempuan merupakan kehinaan yang tak terkirahkan. Dan saya rasa Kristen pun tahu ini, umat jahiliyah pun tahu. Tradisi penguburan anak perempuan hidup-hidup itu sudah menjadi kebiasaan yang harus dijunjung tinggi pada masa itu, sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, sebelum Islam itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pewahyuannya kepada Rasulullah. Nah, di antara sifat-sifat jahiliyah yang kemudian kembali dipertontonkan oleh Kristen yang ada di grup ini, yang begitu keras kemudian adalah membantu adanya poin-poin positif yang juga terjaga dengan sangat baik, di antaranya bagaimana kemudian posisi wanita oleh orang-orang Arab jahiliyah itu rendah. Nah, ini menurut mereka itu adalah positif. Ya, dan ini adalah merupakan sifat-sifat jahiliyah yang sangat keras yang susah untuk dirubah. Jadi orang Arab itu pantang melanggar janji, pantang berkata dusta, punya pendirian yang teguh. Sifat-sifat ini ya sangat jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Arab. Tradisi yang sudah melekat
dan mendarah daging yang begitu kuat, mustahil kemudian untuk dirubah kalau tidak ada keajaiban, kalau tidak ada sosok yang diutus untuk merubah merubah tradisi atau adat istiadat yang sudah melekat mendarah daging pada orang jahiliyah seperti itu. Oleh sebab itu, pada masa itu mengawini budak atau hamba, ya, dan juga yang saya katakan tadi anak angkat, itu merupakan kemustahilan yang dilakukan. Jadi yang melakukan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, oknum yang sangat luar biasa. Nah, tugas inilah yang kemudian diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kejahiliaan itu. Ya. Tugas inilah yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbaiki akidah yang sudah hancur begitu. Hancur lebur kayak begitu. Jadi kegetiran dan ketakutan jelas menghampiri beliau Rasulullah Muhammad SAW dalam mengubah kebiasaan buruk yang mengakar tersebut. Sudah mendarah daging, sudah menjadi sebuah tradisi yang susah untuk dirubah. Oleh sebab itulah kemudian ya diwahyukan ayat-ayat dalam Al-Quran bahwasanya hanya Allah saja yang pantas ditakuti oleh seluruh umat manusia. Nah, jadi tugas Rasulullah Muhammad SAW itu di antaranya adalah bagaimana kemudian merubah tradisi itu tadi, kaitannya dengan perjodohan, kaitannya dengan pertalian mahram, ya, antara suami dan istri. Itu belum lagi masalah akidah, belum lagi masalah sosial, belum lagi ekonomi yang harus ditegakkan oleh Rasulullah di tengah-tengah umat jahiliyah tersebut. Nah, agar hukum-hukum Islam bisa berlaku, maka orang pertama yang harus menjalankannya, mempraktekkannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sebab dialah panutan umat, sebab dialah yang menjadi wakil Allah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Seperti mengawini janda-janda tua, mengawini istri dari anak angkat, dan juga mengawini budak. Itu bukanlah pekerjaan yang sifatnya yang muatannya itu merangsang kepada kebutuhan biologis, bukan, ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang Kristen. Tetapi semua yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW itu adalah merupakan perintah Tuhan. Tidak ada satupun dari janda-janda tua yang dikawini Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu menarik untuk didatangi, tidak ada. Sementara untuk anak angkat istri dari Rasulullah SAW itu demikian juga adanya. Jadi satu-satunya perawan yang dikawini oleh Rasulullah Muhammad SAW ya Siti Aisyah saja. Dan kemudian satu-satunya budak yang dikawini oleh Rasulullah Muhammad SAW hanya Maria. Jadi dia itu tidak menyetubuhi dalam arti kata berzina. Dia itu adalah mengawini, menikahi terlebih dahulu. Dan kedudukan daripada budak tadi itu seketika berubah setelah dibebaskan, setelah dimerdekakan. Jadi Anda itu harus paham apa sih budak itu, ya. Nah, Maria ini kalau saya bisa cerita sedikit ya, Maria ini adalah hadiah dari penguasa Mesir kala itu, yaitu Raja Mughaigis. Jadi menurut sejarah, raja Mughaigis ini adalah beragama Kristen. Jadi tidak benar kalau Rasulullah Muhammad SAW itu berzina dengan budak tersebut. Tidak benar. Dan tidak benar juga kalau Maria adalah budak dari istri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Hafsah, putri Umar bin Khattab. Bukan. Maria ini jelas adalah budak Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Sekaligus setelahnya menjadi istri beliau dari golongan hamba sahaya. Dalam bahasa kita sekarang itu adalah selir. Jadi bukan budak Hafsah, tetapi itu adalah budak Rasulullah Muhammad SAW, pemberian daripada Raja Mesir, penguasa di Mesir maksud saya. Ini yang perlu dipahami oleh penghujat tadi. Jadi perkara kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendatangi Maria lah, itu istrinya dia. Itu istrinya, itu sah. Perkara Rasulullah bersumpah untuk tidak mendatangi lagi istrinya yang lain, itu bukan urusan Anda. Ya. Perkara Rasulullah mendatangi Maria di rumah Hafsah, ya itu bukan urusan Anda. Itu urusan mereka suami istri.
Yang saya permasalahkan di sini, kapan dan di mana Rasulullah Muhammad SAW berzina dengan Maria? Kalau bersetubuh ya wajar, orang suami istri. Tapi tuduhan mau berzina itu kapan? Sementara Maria sendiri adalah istri beliau. Dia adalah istri beliau yang sah. Perkawinannya ini menyebabkan lahirnya seorang anak bernama Ibrahim. Jadi, mana persinahannya? Kalau menyetubuhi wajar loh, dia istrinya. Apa masalahnya? Yang masalah itu kalau bukan istrinya disetubuhi. Lawang istrinya. Jadi tidak ada masalah di situ. Jadi tuduhan demi tuduhan yang kau lontarkan ya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah merupakan suatu hujatan yang tidak berdasar. Anda bisa merasakan sendiri bagaimana kalau Anda disuruh menikahi janda-janda tua yang memiliki banyak anak. Apakah Anda mau? Ya demikianlah perintah Allah untuk mengawini janda-janda tua, budak dan juga istri dari anak angkat, mantan istri dari anak angkat. Yang memang ya kalau kita pikirkan secara manusiawi itu sama sekali wanita-wanita ini tidak menarik dan tidak membangkitkan gairah kelaki-lakian kalau kita mau melihat secara sejarah. Jadi ini murni Rasulullah Muhammad SAW itu lakukan atas perintah Tuhan untuk merubah adat istiadat kejahiliaan masa itu. Itu yang perlu kamu pahami. Kamu bilang Rasul itu, kamu ini ngomong sendiri, memakai definisimu sendiri. Rasul menurut kamu sendiri gitu loh. Terus Rasul itu sebagai contoh umatnya. Coba kamu contohin Muhammad, apa yang bisa kamu contoh dari Muhammad? Coba kamu ambil cara Muhammad hidup ya. Kamu ambil istri anak angkatmu itu jadi istrimu. Kamu nikahi anak kecil seperti Muhammad menikahi si Aisyah. Kamu setubui itu pembantumu ya, seperti Muhammad menyetubui budak Maria Al-Qibtiyah. Nah, kamu bunuh orang lalu kamu ambil istrinya seperti Muhammad mengambil Sophia istri Kinanah yang dia bunuh. Coba, apa bisa kamu contoh itu? Semua perbuatan Muhammad itu jahat apabila kamu tiru. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tuduhan keempat itu adalah Rasulullah Muhammad SAW itu memperkosa atau berzina dengan Sophia, istri daripada salah satu pasukan yang dari tentara Yahudi ya yang berperang pada saat perang Khaybar. Nah, di sini sang jahiliyah menuduh Rasulullah membunuh suaminya lalu kemudian mengambil istrinya. Namun sebelum dinikahi beliau memperkosa dulu. Nah, itu adalah hujatan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sedikit saya ingin menceritakan siapa sebenarnya Safiyah ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini ya memang benar memperistrikan seorang wanita bernama Safiyah binti Huyai bin Akhab al-Yahudi. Wanita ini adalah salah satu tawanan dari perang Khaybar. Nah, pada perang itulah keluarga terdekatnya meninggal dunia. Di antaranya suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan juga pamannya. Lalu sebagai penghormatan, dalam arti kata penghormatan di dalam duka cita dan kasih Rasulullah Muhammad SAW, maka akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menikahi Safiyah. Jadi sebelum Safiyah ini dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, sebelum Safiyah ini menikah dengan suami pertamanya, ia sebenarnya pernah bermimpi melihat bulan purnama terjatuh di dalam kamarnya. Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Muhammad SAW ketika hendak menikahi Safiyah bin Huyai, beliau Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepadanya, adakah sesuatu yang engkau ketahui tentang diriku? Lalu kemudian Safiyah ini menjawab, ya Rasulullah, aku sudah mengharapkanmu sejak aku masih musyrik, sejak aku masih kafir, dan memikirkan seandainya Allah mengabulkan keinginanku itu ketika aku sudah memeluk Islam. Jadi ungkapan Safiyah tersebut menunjukkan rasa percayanya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan ridhonya terhadap Islam. Jadi inilah bukti bahwa tentang keimanan Safiyah
dapat terlihat ketika dia memimpikan sesuatu di dalam tidurnya. Kemudian dia ceritakan mimpi itu kepada suami pertamanya, Al-Harith bin Harab, yang kemudian penghujat ini sebut dengan nama siapa tadi? Kinanah. Nah, mengetahui takwil dari mimpi itu, kemudian suaminya ini marah dan kemudian menampar wajah Safiyah sehingga berbekas di wajahnya. Rasulullah Muhammad SAW kemudian melihat bekas yang ada di wajah Safiyah ini, dan kemudian Rasulullah bertanya, apa ini? Ini tanda apa? Dia menjawab kemudian, ya Rasulullah, suatu malam aku bermimpi melihat bulan muncul di Yasrib, kemudian jatuh di kamarku. Lalu aku ceritakan mimpi itu kepada suamiku Kinana. Dia berkata, apakah engkau suka menjadi pengikut raja yang datang dari Madinah itu? Kemudian sambil bertanya itu dia menampar wajahku. Lalu kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Naib bin Yasar, ya, beliau berkata ketika Safiyah datang dari Khaybar, dia tinggal di rumah Haritsah bin Al-Nu'man. Para perempuan Ansar mendengar kabar ini dan langsung mendatangi rumah Haritsah untuk melihat kecantikannya, termasuk Aisyah yang datang untuk menyelidikinya. Nah, setelah Aisyah radhiyallahu anha keluar, Rasulullah Muhammad SAW lalu menanyakan kesannya terhadap Safiyah. Seraya bertanya, bagaimana kamu menilainya? Aisyah kemudian menjawab, aku hanya melihat seorang perempuan Yahudi. Lalu kemudian Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda lagi, janganlah kamu berkata seperti itu, karena dia telah memeluk Islam. Nah, kecemburuan seperti ini bukan hanya menimpa Aisyah radhiyallahu anha, melainkan juga menyebar ke dalam hati semua para istrinya. Ini yang perlu dipahami oleh penghujat si jahiliyah ini. Jadi tidak ada di sana persinahan, tidak ada di sana pemerkosaan, tidak ada di sana pembunuhan yang disengaja hanya untuk menikahi Safiyah, nggak ada. Yang namanya perang Khaybar itu adalah perang besar-besaran. Itu bukan perang kecil. Dan hanya kebetulan saja kemudian suami dan juga ayah serta saudara laki-lakinya dari Safiyah ini meninggal di dalam perang itu. Bukan disengaja. Ada banyak orang yang meninggal, ya, dari kubu Rasulullah Muhammad SAW, demikian juga dari kubu Yahudi, dari kubu musuh yang memerangi Islam. Jadi tidak ada persinahan, tidak ada pembunuhan secara sengaja. Namanya perang. Yang ada pasti bunuh-bunuhan. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi salah satu riwayat menceritakan bahwa Safiyah sendiri bercerita, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW masuk menemuiku, sedangkan aku telah mendengar sesuatu yang telah dikatakan Aisyah dan Hafsah, yang menyatakan kami lebih mulia di hadapan Rasul daripada Safiyah. Kami adalah istri-istrinya yang putri-putri dari pamannya. Nah, kata-kata itu pun sampai ke telinga Rasulullah, sehingga beliau bersabda, kenapa tidak kamu, wahai Safiyah, jawab kepada mereka, bagaimana kalian lebih baik dariku, sementara suamiku adalah Muhammad SAW, ayahku adalah Harun alaihissalam, dan pamanku adalah Musa alaihissalam. Jadi ini masalah-masalah seperti inilah kemudian yang digoreng oleh orang-orang jahiliyah yang tidak mengetahui apa-apa tentang kisah Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan istrinya Safiyah. Jadi tuduhannya membunuh dari suami daripada Safiyah itu tidak berdasar. Ya, suaminya terbunuh dalam perang dan kebetulan saja dia berada di kubu yang berlawanan. Lalu kemudian Safiyah ini tentu adalah tawanan perang. Adalah dalam kaidah Islam tidak boleh membunuh wanita di dalam perang, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak. Beda di dalam ajaran Kristen yang ada dalam kitabnya, membunuh apapun yang bernapas. Jadi tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh si jahiliyah ini terhadap Rasulullah SAW itu adalah mengada-ngada. Ya, itu adalah fitnah. Allah dalam Al-Quran menjelaskan mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Ya. Dan Allah mengatakan, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi tuduhan demi tuduhan, fitnahan demi fitnahan, hujatan demi hujatan dilontarkan untuk mematikan cahaya Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW itu tidak akan mungkin pernah bisa. Karena umat Islam mengetahui sejarah yang sebenarnya. Demikian. Kan omong kosong, itu kan fakta, bukan cari-cari kesalahan. Kalau cari-cari kesalahan itu kamu bilang salah,
Maka yang salah kan isi Quranmu sendiri, karena itu kan dinyatakan dalam Quranmu. Sebagai umat jahiliyah yang mengetahui original teks kitabmu saja kamu nggak bisa, membacanya saja kamu nggak bisa, lantas kamu punya apa mengatakan hal yang kamu tuduhkan itu tertoreh di dalam Al-Quran? Sementara kami umat Islam yang mengerti seluk-beluk daripada Al-Quran itu sendiri tidak pernah menemukan hal yang kamu tuduhkan. Ini justru merendahkan derajatmu sebagai manusia, merendahkan agamamu sebagai sebuah ajaran. Karena kamu berkata sesuatu yang tidak benar, dusta itu. Tujuanmu ingin merendahkan, ingin menjatuhkan Islam, tetapi yang ada justru kamu dan agamamu yang hanyut keteteran. Ya. Jadi saya sarankan kalau Anda ingin berdebat, tolong punya ilmu. Jangan asumsi buta. Ya, karena umat Islam itu paham betul dengan kitabnya. Tidak sama dengan kamu. Jangankan kitabmu, membedakan antara makhluk dengan Khalik saja kamu tidak bisa. Membedakan antara garpu dengan sendok aja kamu nggak bisa. Jadi sosokan mau menuduh Al-Quran, menuduh sejarah Al-Quran seperti yang kamu terangkan. Ya, jadi kalau kamu mau belajar, kamu daftar jadi murid saya. Insya Allah saya akan nuntun kamu untuk mengetahui Islam itu seperti apa. Wah, ini ajaran kasih ini bahasanya gini amat ya. Apakah Yesus mau mengajarkan seperti ini? Kalau dalam Bibelmu itu, anakmu itu boleh diperkosa, ya kan? Terus anakmu itu kalau mau berlonte, tidak ada hukuman bagi anakmu. Baik sahabat-sahabat sekalian, ternyata si penghujat ini Absika udah kabur ya. Paling tidak jawaban-jawaban kita itu bisa dijadikan sebagai acuan oleh mereka untuk kembali menyadari bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak akan mungkin bisa memadamkan, ya, memadamkan semangat keislaman kita, memadamkan ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua tuduhannya itu tidak benar, semua itu adalah fitnah. Itu adalah merupakan hujatan-hujatan yang sudah mereka kantongi secara turun-temurun untuk kemudian mematikan cahaya Islam. Tapi alhamdulillah itu tidak akan pernah bisa terjadi. Allah sudah menerangkan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, dengan tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir ini membencinya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian dilontarkan oleh penghujat ini itu tidak akan mungkin mampu untuk memadamkan, ya, untuk mematikan cahaya Allah. Karena ya seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Allah di dalam Al-Quran itu sudah menjamin kebenaran Al-Quran, dan tidak akan mungkin Al-Quran itu kemudian bisa disesatkan hanya berdasar terhadap hujatan, terhadap fitnahan, terhadap cerita-cerita dongeng yang mereka buat untuk kemudian bertujuan agar umat Islam itu menjauh dari ajarannya. Allah sudah menerangkan dari apa yang saya katakan tadi, surah As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ini ingin mematikan, ingin memadamkan, ya, begitu juga ingin menghilangkan semangat umat Islam untuk tidak berislam, tetapi justru Allah menyempurnakan cahayanya meskipun, ya, walau karihal kafirun, orang-orang kafir ini membenci akan kesempurnaan Islam itu sendiri. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran yang sangat baik bahwa Islam itu adalah ajaran yang mutlak benar, kebenarannya absolut, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Demikian saya akhiri, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.